Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham IMJS, yang kedua yaitu saham IMAS, yang ketiga saham Auto, dan yang keempat yaitu saham GJTL. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham IMJS. Saham IMJS perdagangan terakhir naik 4,97% di harga 380. Bagaimana dengan prospek saham IMJS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen ke atas ya. Sudah memasuki area angka 20, itu artinya saham IMJS ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, juga sudah korslen didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin naik, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham IMJS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya lagi fase turun. Kenapa fase turun? Karena masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham IMJS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 370, yang kedua yaitu di 342, dan yang ketiga yaitu di 298. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 392, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya. Yang kedua yaitu di 416, ini merupakan area pentingnya golden ratio untuk saham IMJS. Apabila kedepannya saham IMJS mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham IMJS berpeluang untuk balik arah. Yang ketiga yaitu di 446. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya, ada progres secara fundamental ya. Jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya yang posisinya lagi minus. Semoga saja dengan dampak positif ya dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya yang bagus. Semoga saja berdampak positif terhadap pergerakan saham IMJS ini. Oke ya, kalau dilihat dari semua indikatornya, stokastiknya, MACD-nya, maupun laporan keuangan kuartal 1 2022-nya, semuanya mendukung ya kalau saham IMJS ini layak untuk dibeli. Untuk teman-teman yang mencermati saham IMJS ini, apabila perdagangan berikutnya menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area SMA 50-nya atau area golden ratio-nya, silakan teman-teman TP dulu ya. Tetapi apabila dia mampu breakout di area golden ratio-nya, di sana baru teman-teman tambah lagi. Jangan lupa ya, tetap memasang cut loss untuk mengurangi risiko kerugian yang besar. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham IMJS. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham IMAS. Saham IMAS perdagangan terakhir naik 4,49% di harga 815. Bagaimana dengan prospek saham IMAS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah mengarah ke atas menuju area overbought, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah, itu artinya masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya juga sudah mengarah ke atas didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham IMAS ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sudah memasuki fase naik. Kenapa fase naik? Karena sudah berada di atas SMA 50 yang garis berwarna merah ini. Kalau dilihat dari candle terakhir, saham IMAS mampu breakout di area golden ratio-nya yaitu di harga 805. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham IMAS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 805, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham IMAS mampu bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham IMAS berpeluang untuk balik arah. Yang kedua yaitu di 790, yang ketiga yaitu di 770. Untuk resisten yang pertama 830, yang kedua 865, yang ketiga yaitu di 960, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target di angka 1,618. Apabila kedepannya saham IMAS ini mampu breakout di resisten pertama dan kedua, maka jadikan 960 ini target
berikutnya secara golden ratio. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, kuartal 1 2022-nya progresnya sangat bagus ya, apabila dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya yang minus. Semoga saja dampak fundamental yang bagus ini berdampak juga terhadap harga saham IMAS ini ya. Untuk teman-teman yang mencermati saham IMAS ini, apabila kedepannya saham IMAS ini mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya di harga 805, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia kedepannya mampu breakdown di area golden ratio-nya nih, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tetapi kalau dilihat dari laporan keuangannya kuartal 1 2022-nya, secara fundamental sangat bagus ya. Semoga saja saham IMAS ini mampu mempertahankan fundamentalnya di kuartal 2-nya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham IMAS. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Auto. Saham Auto peragangan terakhir naik 0,85% di harga 1180. Bagaimana dengan prospek saham Auto? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah crossline ke atas ya, sudah tegak menunjukkan tanda-tanda rebound signifikan ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah crossline didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi juga. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Auto ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, peragangan terakhir net buy 1,06 billion. Kalau mingguannya net buy juga 3,75 billion. Itu artinya satu minggu terakhir ini saham Auto lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sudah dalam fase naik ya, karena sudah berada di atas SMA 50-nya dan sudah mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, yaitu di 1160. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham Auto. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya di 1160. Semoga saja ke depannya saham Auto ini mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya ini. Kalau kita lihat dua perdagangan terakhir ini, walaupun sempat turun, dia tetap mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya. Yang kedua yaitu di 1095, yang ketiga yaitu di 1010. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1205, yang kedua yaitu di 1250, dan yang ketiga yaitu di 1310. Untuk teman-teman yang mencermati saham Auto ini, selama mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya di harga 1160, silakan masuk ya secara bertahap, karena kalau kita lihat dari stokastiknya maupun MACD-nya, baik itu net buy asing ya yang sudah akumulasi dalam satu minggu terakhir ini, saham Auto ini layak untuk dibeli. Tetapi kalau kedepannya mampu dia breakdown ya di area golden ratio-nya, sebaiknya wait and see dulu atau cabut dulu yang sudah terlanjur ambil di harga atas ini untuk menjaga modal teman-teman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Auto. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham GJTL. Saham GJTL peragangan terakhir naik 3,88% di harga 670. Bagaimana dengan prospek saham GJTL? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya. Sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau kita lihat dari beberapa candle terakhir ya, 4 perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound ya yang cukup signifikan. Didukung dengan MACD-nya juga sudah crossline, volumenya juga yang semakin hari semakin tinggi secara signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham GJTL ini. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir, tertahan ya di area golden ratio-nya. Beberapa historinya juga tertahan di area golden ratio-nya di sekitaran tanggal 21 April 2022. Dan ini lingkaran paling kiri. Ini juga sekitaran 16 Februari 2022, saham GJTL selalu tertahan di area golden ratio-nya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham GJTL. Kalau untuk support, tentu saja yaitu di 645, yang kedua yaitu di 610. Untuk resisten yang pertama yaitu di 675, ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya ya saham GJTL ini mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka
saham ini berpeluang untuk balik arah. Yang kedua yaitu di 695, yang ketiga yaitu di 715. Untuk teman-teman yang mencermati saham GJTL, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu breakout di area golden rasionya, baru teman-teman masuk ya. Selama belum mampu breakout di area golden rasionya, jangan dulu masuk. Sebaiknya wait and see dulu. Memang posisinya lagi rebound, takutnya dia posisinya koreksi ke bawah dulu. Kalau kita lihat ya historinya yang saya jelaskan tadi, karena area golden rasionya ini sangat kuat ya. Ini lingkaran tengah dan lingkaran di sebelah kiri ini, saham GJTL selalu tertahan di area golden rasionya. Semoga saja di perdagangan berikutnya saham GJTL ini mampu breakout di area golden rasionya. Maka teman-teman silakan masuk. Kalau dilihat dari stokastiknya dengan MACD-nya sudah mendukung ya, apalagi dengan volume hijau yang beberapa hari ini yang cukup signifikan naiknya, maka saham GJTL ini cukup layak ya untuk dibeli. Tapi amannya tetap ya di atas area golden rasionya. Takutnya posisinya seperti candle ini ya, sudah naik, habis itu dia turun lagi ke bawah secara penuh ya. Begitu juga dengan di sekitaran 17 Februari 2022 ini, begitu juga sudah signifikan naik. Setelah itu juga signifikan turun ya. Itu sangat rawan ya. Sebaiknya teman-teman lihat saja di perdagangan berikutnya, apabila mampu bertahan di atas area golden rasionya, baru masuk. Itu untuk menjaga modal teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membeli secara spekulasi ya silakan masuk, tetapi tetap memasang cut loss-nya untuk menjaga modalnya ya. Jangan sampai kehilangan modal di saham GJTL. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham GJTL. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.